Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network lagi ya. Di sini ada informasi yang langsung dikutip oleh BSC News terupdate atau terbaru ya rekan-rekan, dan BSC News memiliki reputasi yang sangat bagus sekali dalam memberitakan info-info seputar dunia cryptocurrency. Terutama di sini menjelang fase open mainnet, BSC News rajin sekali dalam memberitakan seputar Pi Network ya. Dan bahkan di sini BSC News juga memiliki pendapat masing-masing rekan-rekan atau memiliki pendapat tersendiri tentang kehebatan daripada project Pi Network itu. Apa yang membuat Pi Network begitu hebat ya? Dan ini Anda para pengguna tentu saja lihat mengapa basis pengguna membuat perbedaan untuk Picorpem ya. Nah, saya rasa di sini alasan mengapa BSC News selalu memberitakan info-info terkait dengan perkembangan Pi Network beberapa waktu ini ya rekan-rekan. Nah, di sini rupanya BSC News sangat mantap sekali ya dalam memberitakan info terkait dengan Pi Network. Dan apa hebatnya Pi Network itu sendiri, kita pelajari bersama-sama. Di sini ada informasi paling update tanggal 11 Desember ya. Nah, if you bolt it, they will come to Pi Network. Nah, ini adalah kata-kata yang dikutip oleh BSC News dalam bentuk bahasa Inggris. The power of Pi Network. Kemudian di sini juga ada it just silicon application. Nah, kemudian di sini banyak sekali hal-hal yang harus kita bahas secara bersama-sama ya rekan-rekan, dan di sini saya sudah menyiapkan terjemahannya. Oke rekan-rekan, langsung kita bahas ya. Nah, di sini jika Anda membangunnya, mereka akan datang ke jaringan Pi Network. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Jadi dari judulnya saja sudah sangat jelas sekali ya apa yang dilakukan oleh pihak Corpem, yaitu membangun utilitas dan mematangkan ekologinya. Ketika ekologi sudah matang, sudah berkembang ya, maka mereka akan datang dengan sendirinya atau bergabung dengan project atau blockchain Pi Network itu sendiri rekan-rekan, termasuk BSC News di sini ya yang sangat tertarik dengan project ini. Pi Network memiliki pengguna untuk membantu membentuk masa depan DeFi, dan itu biasanya merupakan bagian yang tersulit ya. Nah, Pi Network bisa melewati itu. Kemudian di sini ada kekuatan Pi Network. Ini memungkinkan akan menjadi yang pertama dari beberapa dialog terbuka tentang pemikiran saya atau BSC News ya di jaringan Pi. Dan seiring dengan berkembangnya pemahaman saya, apa yang tampaknya mungkin akan terjadi bersamanya. Jadi untuk melanjutkannya, mari kita mulai dari awal. Itu hanya aplikasi telepon konyol. Tidak ada yang terjadi selama 2 tahun ini ya. Anda bahkan tidak dapat mengubahnya menjadi dolar, atau memang masih belum bisa dijual atau belum bisa di-swap ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini sudah lama sejak saya terinspirasi untuk menulis tentang mengapa saya menganggap blockchain tertentu menarik ya, dan atau lebih tepatnya menarik. Ketika BNB Chain diluncurkan sebagai Binance Smart Chain, saya mengantre di pintu paling depan siap menghasilkan pertanian dengan biaya lebih rendah, dengan keyakinan bahwa aksesibilitas yang lebih besar akan mengarah pada skalabilitas. Taruhannya terbayar ya, karena keuntungan penggerak pertama BNB Chain sekarang sebagai alternatif Ethereum membuatnya mengalahkan paket rantai volume transaksi berbiaya rendah dan tinggi. Kemudian di sini tapi sekarang kami memiliki sesuatu yang meluap ke permukaan yang memberi saya kegembiraan yang sama, akan sesuatu yang orisinil. Meskipun yang bisa saya lakukan adalah saat ini hanyalah mendorong ya rekan-rekan dan menunggu saja ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan ya. Nah, itu hanya aplikasi telepon yang konyol ya untuk Pi Network itu ya rekan-rekan. Nah, untuk yang belum mengetahui ya memang seperti itu ya. Nah, itu hanya konyol, buang-buang waktu, mining tidak jelas, dan masih belum bisa ditukar dengan uang ya. Nah, kemudian untuk alasan apapun aplikasi mudah diakses itu konyol. Untuk saat ini kami akan mengabaikan puluhan juta unduhan aplikasi jaringan Pi untuk memberikan ruang bagi ide ini untuk bernapas ya. Kemudian di sini apakah ini pertambangan? Penambangan likuiditas, penambangan peluncuran yang adil. Kami menggemar decentral financial atau DeFi, tidak pernah mempertanyakan konsep penambangan likuiditas, peluncuran yang adil, atau lebih baik lagi mempertaruhkan untuk mendapatkan token
yang membutuhkan kecepatan melarikan diri atau pasti akan jatuh ke dalam gravitasi skema Ponzi yang gagal. Ini tidak konyol, ini dapat diakses ya rekan-rekan, tapi aku mendengarmu tidak ada yang terjadi selama 2 tahun ini ya. Jadi di sini BSC News juga merasa agak sedikit konyol ketika memang melihat Pi Network selama 2 tahun masih belum memiliki harga dan masih belum bisa apa-apa ya rekan-rekan. Nah, ini masih dalam fase mainnet tertutup. Kemudian di sini menurut daripada BSC News, klaim ini menurut definisinya adalah salah ya. Tapi saya sering melihatnya, blockchain itu sendiri aktif dan berjalan, dan beberapa aplikasi langsung dan sekitar 2 juta alamat dompet terverifikasi. Itu menempatkan alamat dompet unik setara dengan Arbitrum dan Optimisme, dan hanya tertinggal sedikit di belakang yang Longstor ya. Nah, kemudian di sini di luar titik itu puluhan juta pionir dengan cemas menunggu KYC. Kebetulan saya salah satunya. Saat blok KYC selesai, jaringan Pi akan memiliki salah satu basis pengguna terbesar di sektor ini. Nah, ini sangat jelas sekali rekan-rekan. Setelah KYC, BSC News mengutip ya, nah, Pi Network atau jaringan Pi akan memiliki salah satu basis pengguna terbesar ya, yaitu ada sekitar 40 juta pionir di seluruh dunia. Artinya ketika 40 juta pionir itu sudah lolos KYC semuanya dan sudah dimigrasikan koin Pi-nya ke Pi Network atau ke dalam mainnetnya ya, maka kita tinggal melangsungkan fase open mainnet dan akan terlihat dengan sangat jelas sekali keberhasilan atau kesuksesan daripada project Dr. Nicholas ini. Kemudian apa yang terjadi selama bertahun-tahun sekarang adalah perkembangan yang lambat dari blockchain yang sangat mudah diakses dengan akuisisi pengguna yang tidak masuk akal, yang akan sepenuhnya sesuai dengan basis pengguna individu yang terverifikasi ya. Kemudian di sini BSC News juga mengutip yang sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Prestasi itu sebenarnya belum dicapai di seluruh blockchain lain ya. Dan hanya saya berpendapat tidak mungkin pada saat ini sebagian besar komunitas kripto mungkin anti KYC. Yang saya mengerti, tetapi kekuatan jaringan yang sepenuhnya patuh sangat menarik ya. Artinya di sini memang untuk project Pi Network ini sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Ini memang untuk prestasi semacam ini masih belum bisa ditorehkan dalam blockchain yang lain selain daripada blockchain Pi Network itu sendiri ya. Dan untuk masalah KYC mungkin untuk para crypto ya, nah atau komunitas kripto memang ada yang anti dengan KYC ya. Tapi Pi Network memang harus menjalankan proses KYC ya, untuk mengidentifikasi akun-akun yang asli dan untuk menjaga keamanan dari sistem dan untuk kepatuhan hukum. Oke rekan, dan di sini akan saya jelaskan atau akan saya selesaikan ya untuk informasi dari BSC News ini, mengapa Pi Network itu begitu hebat ya, dan walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa menjual koin Pi kita ya, tapi mengapa banyak sekali pionir-pionir yang selalu aktif dalam menunggu informasi Pi Network. Dan dalam menunggu fase open mainnet ini ya, apakah mereka itu benar-benar bebek dungu atau memang haluer ya, atau memang yang lainnya ya. Tapi di sini yang paling mantap adalah BSC News juga ikut mining daripada project Pi Network, bahkan beliau aktif dalam membagikan link referralnya dan memberikan edukasi-edukasi ya. Apakah BSC News ini juga memang merupakan bebek dungu ya rekan-rekan? Nah, ini rupanya ada alasan-alasan di balik itu ya. Nah, kemudian di sini walaupun masih belum bisa dijual untuk koin Pi kita, yang mana di sini memberikan celah kepada para hater-hater untuk menyerang daripada Pi Network ya. Dan di sini jawaban daripada BSC News, Anda bahkan belum bisa menjualnya. Titik ini adalah dimana saya memiliki dua hipotesis bersaing. Di satu sisi, jika Anda memberi orang sesuatu secara gratis, apakah mereka akan membongkarnya pada kesempatan yang pertama? Apakah tekanan jual Pi begitu besar sehingga pengguna dengan cepat keluar dari posisi mereka, dengan senang hati mengambil keuntungan apapun yang mereka capai? Saya tidak benar-benar berpikir begitu ya, atau walaupun saya menyimpan kemungkinan di atas meja. Kemudian alternatifnya, apa yang terjadi ketika jaringan terbuka atau terjadi open mainnet dan puluhan juta pengguna tersedia bagi pendatang baru yang ingin melakukan barter dengan mereka? Pengembang tidak perlu membootstrap basis pengguna karena basis pengguna ada di sana. Yang berbeda di sini adalah siapa yang menguasai meja perundingan, dan disinilah menariknya ya. Tidak ada visi yang membuang token untuk mendapatkan kembali investasi awal mereka. Tidak ada pengguna yang terburu-buru untuk mengejar token karena harganya terbang tinggi hanya untuk melihatnya jatuh dan terbakar saja ya.
Sebaliknya, pengembang perlu memperjuangkan perhatian para perintis awal. Proporsi nilai tampaknya benar-benar telah dibalik ya. Kemudian di sini protokol DeFi mana yang akan menjadi Bank Pi, atau lebih baik lagi protokol DeFi mana yang akan dipilih oleh para pioneers, di mana mereka akan membeli NFTs. Item dunia nyata ini adalah eksperimen blockchain yang akan terungkap dalam beberapa bulan dan tahun mendatang, dan akan karena tidak ada kata yang lebih baik dan menarik. Kemudian di sini BSC News juga mengungkapkan ya, saya tidak yakin apa yang akan terjadi, tetapi menurut saya satu hal yang pasti itu telah dibangun dan mereka akan datang ya. Ini adalah kesimpulan dari yang keseluruhan kita bahas ya rekan-rekan. Jadi BSC News itu memang memiliki optimisme terhadap project Pi Network itu sendiri, dan kita bisa melihatnya dalam beberapa bulan atau dalam beberapa tahun mendatang ketika Pi Network benar-benar melangsungkan fase open mainnet ya. Ini sangat jelas sekali dan sangat mantap sekali alasan mengapa BSC News selalu memberitakan project Pi Network, dan mengapa Pi Network itu memang sangat dinanti-nantikan untuk segera memasuki fase open mainnet.